Kan, anak-anak yang mengalami gangguan autistik terus bertambah setiap tahun. Kondisi ini tentu membuat setiap orang tua merasa khawatir. Apalagi hingga saat ini penyebab autisme belum dapat diketahui dengan pasti. Namun dengan diagnosa yang akurat, pendidikan yang tepat, dan dukungan dari keluarga, anak penyandang autisme bisa hidup mandiri di tengah masyarakat. Seperti yang telah dibuktikan oleh Tiffany Komara. Berkat dukungan keluarga terutama sang ibu, gadis 19 tahun ini kini tumbuh menjadi remaja yang mandiri dan berprestasi. Selain aktif dalam berbagai kegiatan, Tiffany juga memiliki bakat melukis yang besar. Dari tahun ke tahun, jumlah penyandang autisme di Indonesia terus bertambah. Namun, belum ada angka yang pasti berapa jumlah penyandang autisme di tanah air. Autisme bukan penyakit, melainkan suatu gangguan dalam perkembangan yang sangat kompleks pada anak. Autisme itu sebenarnya adalah gangguan perkembangan yang biasanya sudah ada pada anak-anak di bawah usia 3 tahun. Yang terganggu pertama adalah perilaku sosialnya. Mereka tuh biasanya tidak bisa berinteraksi secara sosial. Yang kedua, kalau saya ngobrol sama Mas kan, saya pandangan mata. Nah, anak-anak autis enggak. Yang kedua, kalau mereka dipanggil itu kelihatannya kayak anak yang nggak denger gitu. Kadang-kala orang tua takut anaknya tuli. Jadi mereka seakan-akan nggak dengar kalau dipanggil namanya. Yang ketiga, mereka itu biasanya kalau mau sesuatu ngegeret Mas, ngegandeng. Tapi nggak nunjuk. Yang keempat, kalau saya punya anak kecil ya, anak balita, itu saya ajak main gitu ya, misalnya ciluk ba, atau mata saya ke kanan, ke kiri, itu mereka mau ngikutin. Anak autis nggak mau. Yang kelima, mereka nggak tertarik untuk main sama anak-anak lain. Yang keenam, mereka nggak bisa main pura-pura atau sandiwaraan, misalnya nyuapin boneka atau pura-pura telepon. Nah, yang ketujuh, mereka biasanya seakan-akan hidup di dunia sendiri. Jangan kita bosan-bosan untuk menemukan bakat mereka. Kita dukung mereka bersama, kita alirkan kasih sayang kita yang tidak berhingga, dan mudah-mudahan masyarakat juga makin sadar betapa potensinya anak-anak yang dipercayakan oleh Yang Maha Kuasa kepada keluarga-keluarga yang betul-betul terpilih menurut saya. Dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan oleh para penyandang autisme. Berbagai cara bisa dilakukan. Di antaranya seperti kegiatan Jalan Bersama Peduli Autisme 2010 yang diselenggarakan oleh Yayasan Autisme Indonesia dan London School Care for Autism. Ribuan simpatisan, baik penyandang autisme, anggota keluarga, praktisi, dan masyarakat umum melakukan kegiatan jalan bersama dari Bundaran Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia pada hari Minggu 11 April lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pernyataan kepada masyarakat Indonesia bahwa permasalahan autisme ini ada, nyata, dan banyak. Dan juga untuk membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap autisme. Namun sejauh ini, akses anak penyandang autisme untuk mendapat pendidikan formal di sekolah reguler memang masih sangat terbatas. Banyak di antara mereka terpaksa ditolak dari bangku sekolah formal, seperti yang pernah dialami oleh Tiffany Komara. Tiffany Komara, gadis kelahiran Jakarta, 11 Juli 1991 ini divonis menyandang autisme saat berusia 5 tahun. Tiffany sempat bersekolah di sekolah formal hingga kelas 2 SMP, namun terpaksa keluar karena pihak sekolah akhirnya menolak Tiffany. Namun keluarga tak menyerah.
Perhatian dan dukungan keluarga, terutama dari sang ibu Melisa Komara, membangkitkan semangat Tiffany. Orang yang lapang hati tidak akan tahu ya gimana perjuangan orang tua gitu ya. Kita pernah anaknya dicap gila lah, apa gitu, ditolak oleh sekolah. Tapi kita tidak boleh putus asa. Jadi yang penting anak kita tidak boleh dikucilkan, tidak boleh disimpan. Jadi kalau kita ke mall, kita ajak dia ke mall. Di sela-sela kesibukannya sebagai guru bahasa Mandarin, Melisa Komara setia membimbing putri sulungnya ini, seperti menemani Tiffany menjalani terapi setiap minggu. Di rumah, Tiffany juga giat berlatih musik. Selain pandai bermain keyboard, gadis 19 tahun ini juga fasih berbahasa Mandarin. Untuk bahasa Mandarin, Tiffany belajar secara otodidak dari televisi dan internet. Untuk melatih Tiffany bersosialisasi, Melisa mengajak Tiffany ikut dalam kegiatan relawan seci. Selain menjalankan kegiatan daur ulang sampah, Tiffany juga ikut kelas isyarat tangan. Sekarang kan Tiffany jadi relawan di Cuci. Tiap Selasa dia ikut kelas isyarat tangan. Dengan belajar isyarat tangan dia belajar konsentrasi. Jadi konsentrasi juga ya mungkin lagu-lagu itu cukup bagus ya isinya. Mudah-mudahan dapat meresap di hatinya. Saya cuma pesan ke orang tua, kesabaran, sabar yang tidak ada habisnya. Jadi dengan kesabaran kita membimbing anak kita cari talenta yang ada dalam diri mereka demi masa depan mereka. Karena Tiffany memiliki minat di bidang seni lukis, maka sejak usia 7 tahun, Tiffany mengikuti kelas melukis di Cici Art Kreatif. Hingga saat ini, telah banyak karya lukis yang dihasilkan dari tangan Tiffany. Banyak di antara karya lukisan Tiffany dipajang dalam berbagai pameran. Pemandangan alam dan binatang adalah objek lukisan kesukaan Tiffany. Selama ini saya ingin membongkar mitos bahwa tidak ada penyembuhan yang instan. Apa yang paling diperlukan orang tua adalah pertama, menerima anak-anak ini segala kelebihan dan kekurangan mereka. Yang kedua, carilah tahu apa yang dapat membantu anak-anak penyandang autis. Dan yang ketiga, bersabar. Anda tidak sendirian. Yang nanti tepat kepada sasaran pendidikan anak-anak ini sharing dengan kami mengenai pelaksanaan inklusi baik dari jenjang. 3 kunci utama dalam menangani autisme adalah diagnosa yang akurat, pendidikan yang tepat, dan dukungan yang kuat dari keluarga. Selain memiliki keterbatasan, para penyandang autisme juga menyimpan potensi yang besar, terutama di bidang spesifik seperti musik, melukis, dan menulis. Jika diberi kesempatan, dukungan, dan perhatian yang baik, para penyandang autisme juga bisa maju dan mandiri. Seperti yang telah dibuktikan oleh Tiffany Komara, kesabaran dan kasih sayang bisa menyembuhkan autisme. Pemirsa, liputan tadi menutup jumpa kita kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan bisa memberikan manfaat dan bermakna bagi Anda.